Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin muslimat rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang masalah zakat tijaroh atau salah satu dari bagian zakat mal. Karena zakat tijaroh ini adalah bagian dari zakat mal. Zakat ada dua, zakatun nafsi, zakat fitrah, kemudian zakat mal. Zakat mal banyak sekali, ada perkebunan, pertanian, emas dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana sih tata cara untuk mengeluarkan zakat tijaroh dan apa itu zakat tijaroh. Zakat tijaroh adalah satu zakat yang dibebankan kepada pelaku usaha, di mana usaha itu dengan cara taklibul mal liqasdi ribhi. Jadi membolak-balikkan harta untuk tujuan mendapatkan laba. Itu adalah zakat tijaroh. Bisa meliputi jual beli, kemudian sewa menyewa dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas 5 segmen tentang bagaimana tata cara untuk mengeluarkan zakat tijaroh. Yang pertama adalah apa saja yang harus dihitung ketika orang ini mau mengukur dirinya apakah dia kewajiban zakat tijaroh atau tidak. Maka jawabannya adalah yang dihitung adalah semua nilai-nilai usaha, baik yang berupa modal uang maupun barang-barang yang masih diperdagangkan kalau itu berdagang. Ini yang harus dihitung. Sehingga sarana prasarana, katakanlah penjual alat bangunan, maka tentu mobil untuk pengangkut tidak dihitung, kemudian etalase tidak dihitung. Jadi yang dihitung adalah barang-barang yang masih mau dijual belikan. Yang kedua adalah uang yang masih akan diputar untuk menopang perdagangannya. Yang kedua, kapan dikeluarkan? Zakat tijaroh atau perdagangan dikeluarkan setiap akhir tahun. Jadi ini kita tegaskan tidak benar orang usaha tijaroh atau perdagangan itu mengeluarkan zakat selalu bareng dengan zakat fitrah. Karena zakat tijaroh itu adalah per tahun, sehingga kalau orang setatnya Dzulqa'dah maka dibayarkan Dzulqa'dah. Kalau setatnya Muharram maka tentu 1 tahunnya Muharram. Jadi akhir tahun karena ada kewajiban haul. Yang ketiga yang perlu kita jelaskan bahwa zakat tijaroh ini tidak sama dengan zakat emas, sekalipun nisabnya sama. Zakat emas ini atau sekarang uang, kita punya uang disimpan di bank atau di berangkas, ini dalam 1 tahun harus tetap dalam keadaan 1 nisab. Tapi kalau zakat perdagangan, zakat tijaroh ini tidak. Tapi apa yang digunakan untuk acuan adalah nilai di akhir tahun saja. Sehingga untuk modal ini tidak harus 1 nisab. Kemudian ada fluktuatif tentang aset perdagangannya, ini juga tidak masalah. Sehingga setiap akhir tahun kalau itu 1 nisab maka tetap mengeluarkan zakat, sekalipun di dalam perjalanannya itu ada fluktuatif ya, naik turun aset ini kadang ada yang sampai tidak 1 nisab, tidak masalah. Jadi akhir tahun. Yang ketiga yang perlu kita bahas, berapa nisabnya. Nisab usaha perdagangan atau tijaroh itu adalah sama dengan nisabnya emas. Banyak kaul di sana di dalam mengaktualisasikan atau mengaplikasikan 20 miskol itu berapa. Ada yang 80 gram emas, ada yang sampai hampir 90 gram emas. Kita mengambil yang tengah-tengah, yakni 85 gram emas. Sehingga kalau setelah dikalkulasi akhir tahun aset ini mencapai nilai 85 gram emas, maka itulah batas seorang pengusaha ini harus mengeluarkan zakatnya. Taruhlah kalau 1 gram itu 1 juta, maka ketika akhir tahun ini ada nilai perdagangan aset baik yang berupa uang maupun barang, ini ada 85 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Yang terakhir, berapa yang harus dikeluarkan? Sama dengan zakat emas. Yang dikeluarkan adalah 2,5%, sehingga kalau nilai dagang di akhir tahun dikalkulasi ada 100 juta, maka cukup mengeluarkan 2,5 juta. Itu yang harus dikeluarkan. Muslimin muslimat rahimakumullah, tentang di mana atau kemana zakat ini harus diberikan tentu sama dengan zakat fitrah, yakni berpijak terhadap ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayah, yakni 8 asnaf yang ada di Indonesia
Tapi saya kira untuk sekarang karena mungkin beberapa ini tidak ada seperti Rikob, maka itulah nanti sasarannya. Baik bisa muslim fakir, miskin atau sabilillah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan muslimin muslimat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.